Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Demonstrasi di gedung DPRD Kaltim dibubarkan paksa oleh polisi. Sejumlah elemen masyarakat di Malinau Kota gelar deklarasi damai. Jokir ditemukan tewas dalam kondisi membusuk di kamar indekos di Samarinda. Demo yang berlangsung di depan kantor DPRD Provinsi Kaltim memanas pada Senin petang. Ini karena hingga batas waktu menyampaikan aspirasi berakhir pada pukul 18 WITA, namun massa belum membubarkan diri. Untuk membubarkan massa, petugas akhirnya mengerahkan mobil water cannon-nya. Tidak menduga dengan sikap tegas petugas, membuat massa kocar-kacir. Meski begitu, mereka mencoba melawan dengan melemparkan benda-benda di sekelilingnya, termasuk gelas air mineral. Peristiwa ini menyebabkan 2 anggota polisi dan sejumlah pedemo mengalami luka ringan. Kapolresta Samarinda menyatakan pembubaran paksa dilakukan karena hingga batas waktu yang ditentukan, para pedemo belum membubarkan diri. Akhirnya memang karena jam 18.00 ya ketentuannya memang memang aksi kita diperbolehkan untuk dilaksanakan sampai jam 18.00. Makanya tadi ditunjuk dari Bapak Kapolda Kalimantan Timur beserta Bapak Pangdam juga dan Pak Danrem agar segera dilakukan upaya pembubaran. Karena tadi rekan-rekan bisa lihat mendekat jam 18.00 meningkat sedikit eskalasinya. Yaitu banyak lemparan-lemparan dilakukan oleh massa ke arah dalam, bahkan banyak atau ada beberapa kali lemparan itu yang kita identifikasi sebagai bom molotov. Ya. Namun pukul 19.30 WITA, seluruh pasukan pengamanan ditarik setelah massa pedemo membubarkan diri. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Upaya membuka barikade polisi yang menutup areal gedung DPRD Tarakan terus dilakukan para pedemo. Meski begitu, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Mereka tetap gagal menerobos barikade tersebut meski sudah berhasil membuka pintu pagar. Pada aksinya kali ini, pengunjuk rasa yang mengatasnamakan diri Aliansi Utara itu meminta dipertemukan dengan Kapolres, Ketua DPRD Tarakan, dan anggota DPR RI Dapil Kaltara. Mereka kecewa setelah anggota DPR RI tidak bisa hadir menemui pedemo. Sementara tuntutan pedemo yakni batalkan kenaikan tunjangan DPR RI, sahkan rancangan undang-undang yang pro-rakyat, dan menuntut profesionalisme Polri. Kemudian berbicara tentang aksi, kami sepakati daripada aliansi ialah ingin menghadirkan Ketua DPRD Kota Tarakan, anggota DPR RI Dapil Kaltara, kemudian Kapolres Tarakan. Cuman berdasarkan realita yang ada, pada kesempatan kali ini yang hadir hanya Ketua DPRD Kota Tarakan dan Kapolres Tarakan. Menyikapi tuntutan para pedemo, Ketua DPRD Tarakan berkomitmen untuk membenahi kinerja DPRD. Ia pun berjanji untuk menghadirkan anggota DPR RI Dapil Kaltara yang pada kesempatan tersebut tidak bisa hadir. Kesepakatan awal aja yang ada, ya itu ditandatangani tadi itu, ya yang 3 tuntutan itu sudah kami tandatangani bersama dengan Pak Kapolres.
yang tuntutan yang kedua ini untuk mendatangkan DPR RI belum bisa terlaksana karena ada kesibukan yang dilakukan oleh DPR RI yang Massa mulai beraksi di gedung DPRD sekitar pukul 2 siang. Mereka terus melanjutkan aksinya hingga malam hari. Puas menyampaikan aksinya, pedemo akhirnya membubarkan diri. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Ratusan massa dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan di Kutai Timur menggelar aksi damai di Simpang 4 Bukit Pelangi, Sangatta. Massa yang datang berjalan kaki ini sembari membawa berbagai spanduk dan keranda kain hitam. Sebelum menyampaikan orasinya, massa terlebih dahulu menggelar salat gaib bersama untuk mendoakan Afan Kurniawan. Pada aksinya kali ini terdapat 8 tuntutan yang disampaikan. Di antaranya adalah meminta polisi menghentikan segala bentuk kekerasan dan represif kepada masyarakat. Mereka juga menuntut pelaku dan pimpinan harus bertanggung jawab atas meninggalnya beberapa orang dalam aksi di berbagai daerah. Untuk saat ini, sesuai dengan hasil konsolidasi, kita kembali ke titik kumpul kita. Kapolres sepakat bahwa tidak akan ada represivitas terhadap aksi demonstrasi di Kabupaten Kutai Timur. Dan menurut kami, menurut Korlap, semua kawan-kawan yang tergabung dalam masa aksi itu sepakat bahwa ini adalah jalan awal kita untuk melakukan aksi yang lebih besar yang kemudian tidak akan dibenturkan dengan aparat kepolisian. Nama budaya. Kapolres yang turun langsung ke lapangan memastikan tidak akan melakukan tindakan represif. Keputusan tersebut diambil karena Kapolres menilai para pedemo merupakan generasi penerus yang wajib dijaga dan diayomi. Saya sudah perintahkan seluruh anggota saya yang melaksanakan pengamanan. Tidak ada yang melaksanakan aksi represif. Karena kalian ini semua adalah anak-anak saya. Kalian ini adalah generasi mudanya Kutai Timur yang tentunya nanti mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun akan kelak menjadi pemimpin-pemimpin di sini. Apa yang kalian sampaikan, terus terang, saya pernah berdiri seperti kalian untuk menyampaikan orasi. Aksi kali ini berlangsung tertib dan lancar. Para pedemo membubarkan diri setelah tuntutannya diterima. Namun begitu, massa berjanji akan kembali turun ke jalan dengan sasaran kantor DPRD pada Rabu siang. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur. Petugas Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Samarinda Selasa siang dikerahkan ke kawasan kantor DPRD Provinsi Kaltim. Ini dilakukan untuk menyingkirkan sampah pasca aksi demo yang terjadi pada hari sebelumnya. Petugas menyebut sampah yang paling banyak ditemukan berupa gelas dan botol air mineral dan juga kardus. Titik sampahnya itu menyebar di badan jalan hingga ke trotoar. Agar kawasan ini bisa kembali bersih, maka mereka harus bekerja cepat sejak pagi. Ini sampah plastik, apa lagi? Sama kardus, sama sampah tisu. Oh, tisu ya. Pak, ini asalnya sampah di pinggir sini memang atau di mana? Asalnya? Di tengah jalan? Di tengah jalan, di pinggir. Di pinggir ya? Ya. Ini sampah akibat apa ini, Bang? Aksi apa kemana? Aksi demo. Demo kemarin ya? Ya. Oh, ya. Lumayan banyak nih, Bang ya? Iya, banyak nih. Pelaksana tugas Kepala DLH Samarinda menyatakan, untuk mempercepat proses penyingkiran sampah, mereka mengerahkan tenaga manusia dan sejumlah armada pengangkut sampah. Selanjutnya, sampah-sampah ini akan mereka buang ke tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Sambutan.
Pagi ini lanjutan pembersihan pasca demo tadi malam ya, kemarin sore terakhir, yaitu langsung dibersihkan teman-teman DLH bersama Ansor ya, ikut turun bersama-sama, dan karena memang perlu dilakukan pembersihan lanjutan, maka dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda di bagian taman dan persampahan melakukan lanjutan pembersihan. Nah, ini mengerahkan dengan 3 unit dump truck karena sampahnya cukup banyak. Pada upayanya kali ini, petugas mendapati sampah-sampah tersebut tidak hanya tercecer di ruas jalan, namun juga pada dinding-dinding gedung DPRD. Untuk bisa menyingkirkan semua sampah ini, mereka pun harus bekerja ekstra. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.